Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Raja Dawia dari kelas 10 PKJ 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga akan mengimplementasikan langsung ke aplikasinya, yaitu modul kelima yang berjudul Remote Access. Apa itu remote access? Oke, jadi remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Oke, contoh sederhananya seperti misalkan nih, kamu bisa membuka dan mengontrol komputer di rumah dari sekolah tanpa menggunakan HP dan laptop ataupun laptop. Di sini ada beberapa fungsi utama dari remote access. Yang pertama adalah mengontrol komputer dari jarak jauh. Yang kedua, mengambil atau mengirim file. Ketiga, yaitu memperbaiki komputer tanpa harus datang langsung. Yang keempat, yaitu mengelola server atau jaringan. Yang terakhir adalah bekerja dari rumah atau WFH. Next. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari remote access tersebut. Kayak yang pertama di sini ada kelebihan remote access. Ini ada praktis dan fleksibel, ada menghemat waktu dan biaya. Ketiga, bisa digunakan dari mana saja, dan yang terakhir adalah memudahkan pekerjaan IT. Oke, di sini ada kekurangan dari remote access. Yang pertama adalah bergantung pada koneksi internet. Yang kedua adalah risiko. Oke teman-teman, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari remote access. Di sini kelebihannya yang pertama yaitu praktis dan fleksibel. Yang kedua adalah menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga adalah bisa digunakan dari mana saja. Dan yang terakhir adalah memudahkan pekerjaan IT. Nah, di sini ada kekurangan dari remote access. Yang pertama adalah bergantung pada koneksi internet. Yang kedua adalah risiko keamanan jika password bocor. Dan yang terakhir adalah bisa terjadi lag atau lambat. Itu juga bergantung pada koneksi internet. Oke, next. Oke, di sini ada telnet. Di sini telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh melalui terminal atau command line. Oke, di sini ada cara kerja dari telnet tersebut. Yang pertama adalah menghubungkan komputer klien ke server. Yang kedua adalah user login dengan username dan password. Dan yang terakhir adalah semua data dikirim tanpa enkripsi atau plain text. Jadi di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari telnet. Oke. Kelebihannya adalah mudah digunakan. Yang kedua, yang terakhir adalah ringan dan cepat. Nah, di sini ada kekurangannya, yaitu tidak aman karena data bisa disadap. Dan yang terakhir adalah sudah jarang digunakan pada saat ini. Jadi telnet itu sudah jarang digunakan. Oke, next. Oke, di sini ada SSH atau singkatan dari Secure Shell. Oke, SSH ini adalah protokol jaringan untuk mengakses komputer dari jarak jauh secara aman. Oke, di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari Secure Shell ini. Oke, kelebihannya adalah aman, data terenkripsi. Yang kedua adalah banyak digunakan saat ini. Dan yang terakhir adalah bisa untuk transfer file, SCP, dan juga SFTP. Oke, di sini ada kekurangan dari Secure Shell adalah sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan telnet. Oke. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Next, kita bakal langsung aja praktek di aplikasi Cisco pakai Tracer. Oke. Sini kita harus matikan dulu internetnya. Kita langsung aja masuk ke aplikasi. Nah, teman-teman, di sini aku udah nyiapin beberapa perangkat yang sudah terhubung. Kayak di sini ada routernya 1, ada switch 3, dan juga ada VC 12 sama yang di
atas. Oke, di sini aku nyambunginnya menggunakan kabel straight. Oke, di sini kita bakalan konfigurasi dulu. Yang pertama kita akan konfigurasi terlebih dahulu switch. Konfigurasi switch ini menggunakan mode CLI. Oke. Kita enter. Kita tulis enable konfigurasi terminal. Oke, di sini teman-teman, di sini aku kenapa warnain berbeda-beda, ada warna ungu, ada warna kuning, dan juga warna biru. Jadi di sini tuh warna-warna tersebut tuh kayak ada pilihan 11, pilihan 12, dan pilihan 13. Oke, jadi warna ungu ini adalah pilihan 11, warna biru adalah pilihan 12, dan warna kuning adalah pilihan 13. Oke, kita tulis di sini pilihan 11, enter. Oke, kita kasih nama dulu untuk pilihan 11 ini apa. Aku bakalan ngasih namanya sesuai dengan warnanya, yaitu tadi pilihan 11 itu adalah warna ungu. Pilihan 11 warna ungu, enter, exit, next ke pilihan 12. Pilihan 12. Oke, pilihan 12 tadi aku kasih warna tuh warna biru ya, berarti name biru, exit, next pilihan 13 nya, pilihan 13, exit, name kuning. Oke, teman-teman, di sini aku udah ngasih nama ke pilihan 11, 12, dan 13-nya. Switch pertama dan switch kedua dan switch ketiganya sama, harus kasih nama pilihannya. Oke, kita ke pilihan 2 dan pilihan 3. Pilihan 2 dulu. Sama, menggunakan mode CLI. Enable konfigurasi terminal, pilihan 11, name, new, exit, pilihan 12, name biru, exit, pilihan 13, name kuning. Oke, di sini Ini aku sudah ngasih nama-namanya. Next, kita bakal konfigurasi interface. Oke. Kita tulis di sini interface, face internet 0/10. 0/10 ini kenapa bisa 10? Karena di sini face internet router ke switch itu nyambungnya menggunakan face internet 10. Oke. Interface face internet 10. Oke. Ini support mode RAM. Enter, next, exit, next, interface face internet 0/8. 0/8 di sini adalah switch pertama terhubung ke switch kedua itu menggunakan face internet 0/8. Oke. Support mode RAM. Nah, ini udah. Next kita ke switch yang ketiga. Juga sama menggunakan mode CLI.
Ini udah kasih nama. Next kita masukkan juga interface-nya. Oke, kita juga interface-nya. Interface tes internet 0/9. Slice 9 di sini adalah switch kedua terhubung ke switch ketiga itu menggunakan tes internet slice 9. Oke, enter. Default mode trunk. Visi kedua, switch kedua dan ketiga udah kita kasih nama dan juga udah masukkan interface. Karena tadi switch pertama belum dimasukkan interface, kita masukkan dulu interface. Enter dulu. Enter. Switch port interface space internet 0/7. Switch port mode trunk. Exit. Oke, kita masukkan interface range-nya. Interface range internet 0/1 sampai 2. 1 sampai 2 di sini tuh maksudnya apa? Jadi 1 sampai 2 itu karena pilihan di sini visi-visi yang terhubung di sini tuh menggunakan tes internet 1 dan 2. Oke. Enter. Kita masukkan switch port mode access. Next kita masukkan switch port access pilihan 11. Exit. Interface kita masukkan lagi interface range tes internet 0/5 sampai 6. Switch port mode access support access pilihan 13. Oke teman-teman, di sini ada yang kelewat yaitu pilihan 13 nya. Gak apa-apa, kita lanjutin aja di sini ya. Interface pilihan interface tes internet 0/3 sampai 4. Oh iya, ada yang salah. Interface tes internet 0/3 sampai 4. Oh iya, kayaknya kedua. Interface range FA 0/3 sampai 4. Oke, switch port mode access juga switch port access pilihan 12. Exit. Oke, di sini VLAN 1, VLAN 2 dan 3-nya udah aku konfigurasiin. Next kita konfigurasi di router.
Oke, next kita konfigurasi di router. Sama menggunakan mode CLI. Would you like to enter the entitled configuration dialog? No. Enter. Enable konfigurasi terminal. Masukkan interface gigabyte 0/0. Ini tuh interface fast internet yang terhubung ke switch kedua itu menggunakan gigabyte 0/0. Oh ya, ada yang salah. Interface gigabyte interface gigabyte 0/0. Interface gigabyte 0/0 kita di sini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat router ke switch itu masih merah ya. Lalu kita ketik seperti ini. No shutdown. Enter. Nah, berubahkan menjadi hijau. Di sini berarti ini sudah terhubung ya teman-teman. Next. Enter. No shutdown. Kita masukkan juga interface gigabyte 0/0 menggunakan P111. Enter. Encapsulation dot 1Q P111. Enter. Kita masukkan IP addressnya 192.168.11.10. Nah, titik 1 ya. Titik 1 masukkan subnet masnya 255.255.255.0. Nah, next kita masukkan encapsulation juga. Encapsulation P112. Enter. Encapsulation. Oh iya, ada yang maaf guys. Encapsulation dot 1Q. Kita masukkan IP addressnya 192.168.12.1 dan juga subnet masnya 255.255.255.0. Enter. Exit. Kita masukkan juga encapsulation juga. Interface dulu. Interface gigabyte 0/0 dan 13. Enter. Masukkan encapsulationnya. Encapsulation dot 1Q P113. Masukkan IP addressnya 192.168.13.1 dan juga subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita exit. Oke, di sini routernya udah aku konfigurasikan. Next kita konfigurasi PC ke PC-nya. PC yang pertama dulu ya. Ini kan VLAN sudah saya masukkan IP-nya 192.168.11.2. Kita masukkan yang kedua.
Oke, di sini kita menggunakan VLAN 12. Salah. Oke. Oke, di sini kita masukkan VLAN 13-nya menggunakan VLAN 13. Oke teman-teman, di sini aku sudah konfigurasi visinya. Next kita bakalan masukkan default gateway-nya ke switch. Kita konfigurasi switch-nya. Masukkan default gateway-nya. Enable. Enable. Konfigurasi terminal. View interface. Terus VLAN 11 kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.11.10 dan juga subnetnya. Oke, masuk down. Enter, kita masukkan IP default gateway-nya. Kita ke interface VLAN 12. Interface VLAN 12. Kita masukkan IP address-nya dan juga subnetnya 192.168.10.255.255.255.0 dan kita masukkan IP default gateway-nya. Kita shutdown dulu. Shutdown. IP default gateway 192.168.12.1. Next kita masukkan interface-nya lagi. Interface VLAN 12. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.255.255.255.0. Shutdown. IP default gateway 192.168.10.255.255.0. Oke, ini aku udah masukkan IP default gateway-nya. Next kita masukkan line VTY, itu tuh untuk mengaktifkan telnetnya. Line VTY 04.
enter. Kita masukkan password login dulu. Login. Password Cisco. Transport input filenya. Enable password Cisco. Oke, ini udah. Next ke suite yang kedua dan ketiga juga sama persis seperti ini ya. Kita masukkan satu-satu. Enable konfigurasi terminal interface VLAN 11 masukkan IP address 192.11.10.255.255.255.255. Masukkan masukkan juga IP default gateway 19.8.19.8.11. Next, kita masukkan interface VLAN IP address 192.168.255.255.255.255. IP default gateway 12. Oke, kita masukkan line PTY untuk mengaktifkan file login. Line PTY 0.04 enter. Login. Masukkan password Cisco. Transport input filenya. Enable password Cisco. Oke. IP default gateway, IP address 13. Oh iya, salah.
Teman-teman, di sini aku sudah mengkonfigurasi dari switch, router, dan juga PC-nya. Next, kita akan comment from. Di situ kita akan lihat apakah kita berhasil atau tidak. Oke? Baik, sekarang comment from. Comment from. Settingkan pin 192.168.11.10. Di sini lagi memprosesnya ya. Nah, reply from yang artinya berhasil. Next, kita telnet 192.168.11.10. Enter. Password Cisco enable. Password Cisco resistant show VLAN 3. Oke, di sini teman-teman bisa lihat VLAN 11, VLAN 12, VLAN 12, VLAN 11 aktif, VLAN 12 aktif, dan VLAN 13 aktif. Yang dimana ini konfigurasi telnetnya sudah berhasil. Next, kita konfigurasi di SSH atau Secure Shell. Ini aku sudah menyiapkan beberapa perangkat untuk SSH atau Secure Shell. Pertama, di sini ada router, ada switch, dan juga PC. PC-nya 2. PC ke switch ini menggunakan kabel automatik. PC ke router juga sama menggunakan automatik, tetapi kalau router ke PC menggunakan kabel konsol. Oke, pertama kita konfigurasi dulu dari PC-nya. Kita masukkan dulu IP-nya. Desktop IP 10.10.10.1. Enter. Next, kita konfigurasi ke router. Pertama, kita nyalakan dulu Gigabyte Internet 0.0 ini. Next, kita menggunakan mode CLI. Enter. Kita masukkan interface SA 0.0. Interface D0/0. Oke. Next, kita masukkan IP address-nya. 10.10.10.10 dan juga subnet mask-nya 255.0.0.0. Enter. Now shutdown. Enter. Nah, ini di CLI-nya sudah kita konfigurasi. Next, kita sambungkan PC kedua ke router itu menggunakan kabel konsol. Kita masuk ke PC 2 dulu. Kita masuk ke desktop, terminal. Oke, kita tulis ini exit, enter. Next, kita tulis di sini hostname S1. Enter. Oke, di sini kita masukkan enable secret 123. Kita masukkan IP domain name not. Enter. Kita masukkan username
username admin, password Cisco, enable, enter. Lalu kita masukkan line line 04, enter. Kita tulis login local, enter, exit, kita tulis crypto. Oke, RSA, enter, masukkan 10, 24, 24, enter. Kita masuk lagi ke PC 1 untuk penelusuran. Masuk ke momentum, ketinggian pin 10.10.10.10, enter. Oke, di sini sudah reply from yang aslinya sudah berhasil. Next kita ulangi 10.10.10.10, enter. Oke, di sini kita masukkan username-nya admin, enter. Masukkan password enter. Kita masukkan enable-nya, kita masukkan password-nya 1, 2, 3. Oke, di sini sudah berhasil untuk konfigurasi secure cell-nya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.